Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Gesa Lindu Channel, Rumah Salawat untuk Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat Gesa Lindu Channel, sahabat-sahabat BJLP Terima Bires, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Asyifa, sahabat-sahabat Ketagih Ayam Geprek Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat komunitas Urang Bangki, sahabat-sahabat komunitas Urang Koba, Urang Tobuali, Urang Mentok, Urang Habang, Gele-gele lah, dan komunitas-komunitas lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan juga yang terkhusus untuk Al Mukarrom Ustadz Kang Haji Ujang Bustomi Cirebon, beserta Padepokan Anti Galau dan santri-santrinya. Assalamualaikum Ustadz. Hampura, Hampura. Kemudian juga sahabat-sahabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan lahir batin. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, pada tayangan video kali ini kami khusus memberikan informasi, yakni program Inseba, informasi seputar Babel, edisi 3, tanggal berapa? Tanggal 13 ya? Oh iya, tanggal 13 Agustus 2022. Yang kebetulan kali ini kami akan meliput kerajinan dambus, gitar dambus, memang khusus ciri khas adat dari Bangka, dari tanah Bangka. Jadi pengrajin dambus yang sekarang sudah agak langka, khusus ciri daripada kebudayaan seni dan kebudayaan Melayu Pulau Bangka. Kemudian juga nanti gimana, apa dan gimananya akan kita uraikan satu persatu. Namun sebelumnya juga kami juga mengucapkan Dirgahayu PT Angkasa Pura II Persero yang ke-38 tahun 2022. Dirgahayu PT Angkasa Pura Persero 2 tahun 2022. Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan pengguna jasa dari PT Angkasa Pura dalam hal transportasi udara. Baik sahabat-sahabat, satu lagi kami juga mengucapkan selamat hari jadi UMKM Republik Indonesia. Selamat hari jadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2022. Dengan harapan semoga UMKM yang ada khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di seluruh penjuru tanah air wilayah Republik Indonesia dapat lebih meningkat dan lebih maju bersaing dengan UMKM yang ada di tanah air lainnya, di tempat-tempat lainnya. Baik sahabat-sahabat, tanpa berpanjang lebar, sebelum memulai liputan ini kami akan melantunkan sholawat Nabi Tibil Kulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالحنا والدهر أنجز وعده والنبسر أدهام لنا. بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالحنا يا نفس طبي باللقايا أين قري أينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا القلوب وضوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Baik sahabat-sahabat Kisalindo channel, sahabat-sahabat Rumah Terapi Buka Masifah, sahabat-sahabat Ketagi Ayam Geprek Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabatku komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah di seluruh penjuru tanah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa pada malam hari ini kami akan meliput khusus program info seputar Babel atau Inseba edisi ketiga hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, yakni mengenai pengrajin musik tradisional Bangka, pengrajin dambus, gitar dambus. Selanjutnya, apa dan bagaimana seluk-beluk pembuatannya maupun hal-hal lainnya, kita langsung aja ke TKP. Come on. Teman-teman, lokasi ini berseberangan dengan Sungai Kepoh ya? Sungai apa? Itu air. Bukan sungai sih, itu air. Itu air. Ini jalan menuju ke Kota Pangkal Pinang. Ini jalan menuju ke apa? Bukan Senbat. Ke jembatan Kacang Pedang. Ya. Nah ini tampak dari jauh pernak-pernik tempat, katakanlah bengkel seni pembuatan daripada gitar dambus yang ada di Kota Pangkal Pinang. Oh ya, tadi juga kita lupa memberikan informasi bahwa lokasi ini terletak di Jalan Haji Abdurrahman, ya. Kelurahan Pintu Air, ya. Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi dia terletak di Simpang 3
antara Jalan Haji Abdurrahman, pinggir sungai, pintu air, sahabat-sahabat. Ini lebih dari ininya, tampak dari luar. Ya. Jadi memang di persimpangan 3. Kita sambil melihat-lihat hasil yang sudah dibuat dari pengrajin gitar dambus. Satu-satunya yang masih tersisa, katakanlah pengrajin ini 2 orang lah ya, masih dua orang, yakni Bapak Mulkan dan siapa temannya? Hah? Mehmet. Oh, Bapak Mulkan dan Mas Mehmet yang masih mengerjakan gitar dambus ini, sahabat-sahabat. Ini adalah salah satu memang ciri khas, ya. Ciri khas dari kesenian Melayu dari Bangka. Kesenian Melayu dari Bangka. Ini juga banyak. Ya, itu ada beberapa yang masih belum dipelitur, belum dirapikan. Selain itu juga dia ada gendang, sahabat-sahabat. Jadi ini semuanya asli terbuat dari kayu. Kayu yang dibolongin, kayu yang dibolongin. Ya rata-rata kebanyakan kayu apa, Pak? Kayu nangka. Kayu nangka ya. Oh, rata-rata bahannya dari kayu nangka, sahabat-sahabat. Dan memang harus mempunyai keahlian khusus, teknik khusus di dalam membuat kerajinan ini, bukan sembarang orang. Jadi dia biar lebih terampil. Nah, selain daripada gitar dambus ini juga ada kerajinan semacam apa ya? Bukan teko, apa namanya? Guci apa? Guci kecil, guci mini yang biasa digunakan oleh kaum Tionghoa, enak untuk naruh minuman atau semacam tuak gitu. Ini terbuat dari buah labu air ya, dari buah labu air, sahabat-sahabat. Jadi macam-macam warnanya, ada merah. Biasanya banyak dipesan oleh dari kelompok Chinese, kelompok Tionghoa, untuk mungkin upacara adat mereka ataupun persembahyangan. Baik, untuk selanjutnya kita lihat hasil yang sudah jadi dari gitar dambus satu persatu. Oh ya, kita ingin wawancara dulu dengan Bapak pengrajin dari gitar dambus ini. Assalamualaikum, Pak. Dengan Bapak siapa? Mulkan. Oh, dengan Bapak Mulkan. Dengan Bapak Mulkan ya. Sebentar. Iya. Ini, Pak, biar enak. Isi ya. Nah, biar jelas semuanya. Iya, Pak. Apa namanya? Ini mulai berdirinya kapan, Pak? Bapak mulai dari tahun 80-an lah. Dari tahun 1980. Oh, sampai dengan sekarang ya? 80, 92, hampir 30-an lebih tahun ya? Biar 35 lebih tahun, sahabat-sahabat. Pak Mulkan ini membuat kerajinan gitar dambus ini kurang lebih 35 tahunan. Itu bakat itu didapat dari kursus atau belajar atau gimana tuh, Pak? Atau turun-temurun? Otodidak. Hah? Oh, dari otodidak. Oh, memang luar biasa, bakat alam. Jadi talenta yang dimiliki oleh Pak Mulkan ini tidak semua orang bisa. Jadi dia bakat alam, bakat dengan imajinasi sendiri, mengembangkan tanpa kursus apapun, Mbak ya. Tanpa ada pelatihan atau kursus gimana cara membuatnya. Jadi langsung otodidak. Kemudian selama tahun itu banyak juga yang pesan-pesan ini, Pak ya? Banyak juga. Oh, dari kalangan mana, Pak? Banyak kan? Kalangan
olahan dari luar orang biasa, dari Oh, kelompok-kelompok kelompok-kelompok dambus ya, Dambus. kelompok-kelompok musik Melayu. olahan sudah keluar negeri, Oh, sudah sempat keluar negeri. ke Florida pernah, ke Jepang, Oh, pemasarannya. Waduh. sampai ke Palembang pernah, Oh, udah seluruh udah. udah tahu semua ya. Oh, jadi sahabat-sahabat, pemasaran daripada hasil produk gitar dambus Melayu dari Tanah Bangka ini sudah sampai melanglang ke luar negeri. Antara lain ke Florida ya. Florida, Amerika, mungkin Inggris ya. Inggris, dan ke seluruh penjuru tanah air. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini sudah pernah dipasarkan. Dan peminatnya alhamdulillah cukup banyak. Cukup banyak peminatnya. Kemudian selain gitar dambus ini Bapak bikin apa aja nih Pak? Gendang ya? Sedang Oh, tempat bendera meja, oh gitu ya? bikin meja-meja dari kayu. Oh iya, meja-meja dari akar Pak ya? Dari akar kayu. Oh, kalau gendang ini gimana Pak? Cara ininya Pak? Maksudnya kayunya dipotong dulu, diukur, dipotong, Langsung dipahat, dipahat. Jadi dibolongin ini Pak ya? bolongin, Oh, pakai pahat Pak ya? pakai pahat. Jadi kayu itu dipotong-potong dulu sahabat, kemudian dalamnya dipahat, dibolongin, agar menghasilkan suara yang cukup indah. Ini bolong semua. Nah, dia ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil Pak ya, tergantung irama dan ketuk pukulannya. Untuk bikin satu set gendang ini dibutuhkan waktu berapa lama nih Pak? 2 minggu. 2 mingguan. Ya, sama dambus. Oh, satu set sama dambus sama gendang ini Ya, 2 minggu. 2 minggu. Wah, cukup cepat juga sahabat-sahabat. Hanya membutuhkan waktu 2 minggu atau setengah bulan ya. Kemudian untuk menyetel ini pakai feeling juga ya. Pakai feeling. Oh, jadi nggak sembarangan Pak ya. Pakai lembaran. Oh iya. Nah selain itu sahabat-sahabat, ada juga nih kerajinan meja. Ini dari akar kayu semua Pak, bukannya? Akar kayu pelawan. Oh ini akar kayu pelawan, bahannya. Bahannya. Oh, ini dibuat dari bahannya dari akar kayu pelawan sahabat-sahabat. Termasuk juga apa nih ya, tatakannya ini ya. Oh dari kayu pelawan semua Pak ya. Akar kayu pelawan yang dibuat orang itu apa? Tanah-tanah kapling. Oh, sangat membongkar ini ya, lahan-lahan Lahan-lahan rumahan ya. rumahan. Oh. Jadi akarnya itu Bapak ambil, Ambil, proses, kemudian diproses, dibikin seperti ini ya. bikin jadi meja. Oh. Ini apa? Ke kampung-kampung juga cari ini ya, cari bahannya. Ya, ke kampung-kampung. Oh, kampung-kampung. Tapi jarang lah masuk ke hutan, tapi bekas tanah kapling. Di gusur-gusur Oh, bekas tanah-tanah kapling. yang masih berguna. Oh, iya. Oh, ini yang sedang dalam proses pembuatan sobat-sobat. Ini nanti dilapisi dengan sisa gergajian ya. Jadi sisa gergajian potongan dari kayu tadi ditaruh di atas. Kemudian ada yang lain juga Pak ya. Ini ya. Oh iya. Ini bedanya apa tuh Pak? Bisa di sini Pak. Maksudnya ada besar, ada kecil, ini beda iramanya juga Pak ya? Beda. Ini Oh. lebih banyak talinya. Oh talinya lebih banyak kali yang ini. Jadi yang sudah mahir mainnya, Hah? pinginnya banyak talinya. Oh paling banyak berapa Ada lembar? 6, 12 jadinya. 12 lembar. Oh. Nah ini berarti ini kan sepertinya di luar juga ada ini Pak ya? Di daerah mana saya pernah lihat ini? Kalimantan. Daerah Kalimantan ya. Nah, cuman bedanya ciri khas khusus kita Tanduk Dambus. kepala kijang. dambus Bangka ini tanduk kepala kijang ini ya. Ya, kepala kijang. Ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Ini memang tanduk asli ya. Bukan dari kayu. Dari juga. kayu juga dibikin. Oh, Jadi tanpa sambungan langsung satu kayu. satu kayu. Oh. Jadi kayunya harus besar. Iya. Sini. Coba lihat ini. Ini sahabat-sahabat ciri khas dambus dari Tanah Bangka itu adalah
bentuk atasnya ini kepala rusa. Yang beda dengan dambus-dambus daerah-daerah lainnya seperti Kalimantan itu beda. Kemudian ininya agak lebih ini ya, lebih besar ya. Iya, ini yang pesanan orang. Ini lebih besar. Jadi bodinya ini lebih besar, bodi belakang pesanan. ini. Tergantung juga pesanan. Ada juga yang besar lagi ya, besar dari ini. Jadi ciri khas yang pokok utamanya itu adalah adanya kepala rusa di atas dambus. Iya. Nah ini yang sedang, Mbak ya. Ya, ini yang sedang. Oh, ini yang umum. Oh, ini yang umum dipakai. Ini tali berapa? Tali 12 ya? Tali 8. Oh, ini tali 8 sahabat-sahabat. Ini yang umum biasa dipakai saat pagelaran ya. Saat pertunjukan, ada undangan apa ini, kebanyakan dipakai ini sahabat-sahabat. Dan main ini memang tidak sembarang ya. Iya. Memang khusus ya. Khusus. Di sini ada juga apa yang ngajarin atau gimana tuh, Pak? Yang ngajarin ada juga yang dari grup-grup dambus itu. Oh, dari grup-grup dambus ya. Tapi memang tidak semua orang bisa memainkan ini kan. Memang perlu feeling, perasaan, ya enggak? Dan bakat terutama, talenta dalam diri dia. Dan bisa nyanyi ya. Nyanyinya nyanyi Bangka juga ya. Ini Ini bangga. ada Bangka. Kalau Bapak bisa mainnya? Mainnya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak Oh, bisa buatnya. oh. Jadi Pak Mulkan ini hanya bisa bikin, tapi dia kurang pandai untuk memainkannya, sahabat-sahabat. Ada grupnya juga, Pak ya? Oke. Tongkat dari kayu santigi. Oh, ini selain itu juga ada tongkat juga, sahabat-sahabat. Oh, ini Dari kayu santigi. kayu. Santigi. Oh, ini dari kayu santigi. Akar atau apa ini? Enggak ya? Ini batang langsung. Batang langsung ya? Oh. Ini dari bahannya dari batang kayu santigi. Oh, ada juga ya tanamannya di Bangka ya? Banyak. Oh. Jadi berbentuk Ini motif ular. Udah aslinya ini. Hah? Oh, guratan ini guratan asli. Asli dari itu. Asli dari Oh, bukan di ini ya? bukan. Oh. Kepala ularnya. Iya. Ini asli sahabat-sahabat, guratan ini. Dibuat memang asli, Dikasih lilit akar. bekas dililit akar. Jadi tinggal nyetel bentuk daripada tongkat ini aja, ular. Ini dijual juga, Pak ya? Kalau satu tongkat kayak gini nih dihargai berapa tuh, Pak? 500-an. 500-an ribu. Oh, itu ya? Oh. Jadi satu tongkat ini dari kayu merigi ya? Santigi. Santigi asli itu dihargai 500.000 sahabat-sahabat. Mungkin antara di sahabat-sahabat ataupun wisatawan yang mau apa membeli daripada oleh-oleh di Tanah Bangka, silakan langsung datang ke apa pengrajin ini namanya? Pengrajin dambus. Pengrajin dambus Pintu dengan air. pintu air dengan Pak Mulkan. Oh iya. Selain ini apa lagi ada yang dibikin, Pak? Dan meja? Meja. Oh, ini aja cuman, Pak ya. Nah, kalau mengenai meja ini pemasarannya gimana nih, Pak? Pemasarannya biasanya ada orang datang lewat gitu. Ah. Lewat apa? Oh, ini sudah pernah masuk itu. Nah, masuk. Oh, pernah disut. Oh. Jadi Mas YouTube tuh apa? Kerajinan ini juga? Kerajinan juga. Oh, gitu ya. Udah berapa lama tuh, Pak, sebelumnya, Pak? Belum lama juga, paling 3 bulanan. Oh, 3 bulan yang lalu pernah juga ada datang sini. Nah, dan hari ini dia masuk apa di forum. Oh, forum jual beli. Oh, forum jual beli. Oh, ini aslinya tanpa ukiran. Oh, ini. Oh, ini guratan aslinya, sahabat-sahabat. Coba itu. Nah, ini ukiran tanpa ukiran ya. Tanpa ukiran. dari dalam tanah masuk. Jadi memang ini asli akar dari dalam tanah. Dibuat sedemikian rupa, mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Hanya saja dibentuk atasnya, Pak ya. Dibentuk meja, bisa untuk meja tamu atau meja hiasan. Mantap. Ini masih sampai saat ini masih terus menerus, Pak ya? Masih. Oh. Masih dilakukan proses pembuatan ya? Masih. Iya. Kalau bahan-bahannya
alat-alatnya itu tadi ya, pahat ya. Iya, Pak. Menggunakan pahat, pisau, gergaji, paling gerenda ya. Gerinda. Oh iya iya. Berapa? Oh ya sahabat-sahabat, jadi apa namanya? Selain gitar dambus juga, jadi Pak Mulkan ini membuat kerajinan-kerajinan macam-macam. Yang kebetulan saat ini masih dalam suasana kemerdekaan RI, jadi beliau juga membuat tiang bendera mini yang biasa dipakai di anak-anak sekolah ya. Di atas meja, diletakkan di atas meja. Ada juga, kemudian itu juga selain itu tadi guci ini tadi, guci yang biasa dipakai oleh orang-orang Tionghoa atau orang Cina. Mantap. Oh ini juga Bapak bikin Pak ya ini? Apa namanya? Yang ini angin ini? Iya. Ini bikin sendiri ya? Ini biasa kerajinan dari Sunda biasa ya? Dari bambu ini Pak ya? Ini bambu. Oh ini dari bambu sahabat-sahabat, coba lihat. Ini biasa banyak di daerah-daerah Sunda, Jawa Barat. Ya, sahabat-sahabat. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak atas penjelasan ini. Mudah-mudahan, kira-kira kalau harapan Bapak ke depan apa tuh Pak terhadap ini dengan adanya harapannya seni ini? Harapannya semoga ada penerusnya. Ada penerusnya ya? Jadi berkembang terus. Berkembang terus ya. Jadi tidak punah ya, ditelan oleh masa ya. Dan artinya adat kerajinan ini karena merupakan satu-satunya ciri dari tanah Bangka, itu tetap dipelihara dan dilestarikan Mbak ya. Oh iya. Makanya lebih bagus lagi untuk pemasarannya itu juga melalui dinas-dinas terkait Pak ya. Jadi sahabat-sahabat, bagi dinas-dinas terkait terutama dinas perindak setempat, kiranya dapat membantu untuk memasarkan UMKM kita. Katakanlah ini termasuk UKM juga, UKM yang ada di Pangkal Pinang, yang ada di Provinsi Lampung, untuk membantu pemasaran keluar, event-event expo ataupun apapun. Oke Pak, penjelasannya itu aja. Terima kasih banyak Pak ya atas penjelasannya. Baik sahabat-sahabat, bersih sini aja. Baik sahabat-sahabat, sebelumnya kami rasa hanya sampai di sini dulu tayangan Inseba, info seputar Babel, edisi ketiga tanggal 13 Agustus 2022. Kurang lebih apabila terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan di dalam peliputan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena maklumlah kami manusia biasa, makhluk biasa yang tanpa daya upaya apapun. Segala kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat. Apa namanya? Baik sahabat-sahabat, di Salindo channel, sahabat-sahabat BJLP Terima Beres Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Sifa, sahabat-sahabat Tagi Ayam Geprek Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang. Pemirasannya sampai di sini dulu liputan dari Inseba kita, info seputar Babel edisi ketiga. Insya Allah lain kesempatan kita akan jumpa lagi. Namun sebelumnya, setiap saat kami senantiasa mengajak, menghimbau, kiranya
kita senantiasa menggemakan, menggaungkan dan mengalunkan selawat Nabi Muhammad SAW oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun di seluruh penjuru tanah air. Karena dengan berselawat membuat pikiran, jiwa dan hati kita menjadi tenang dan juga terhindar dari stres dan masalah-masalah kehidupan. Baik sahabat-sahabat, rasanya itu saja, dan mohon kiranya untuk senantiasa tetap mendukung channel kami, Gesalindo Channel, Gema Selawat untuk Indonesia, dengan cara memberikan like, subscribe tulisan merah, kemudian komen yang positif, jangan berisi hoax ataupun fitnah. Kemudian juga bunyikan tombol lonceng, pencet tombol lonceng, lonceng notifikasi pemberitahuan terhadap video-video kami yang terbaru. Kemudian juga jangan lupa untuk di-share, dibagikan kepada teman-teman terdekat, sanak keluarga, andai tolan, tetangga-tetangga, dan seperadik-seperadik kita gali-gali ya. Ika bagikan. Karena dengan membagikan ini sama juga dengan kita membantu mensiarkan syiar Islam, membantu menggemakan, menggaungkan selawat Nabi Muhammad SAW, dan juga mengangkat budaya, tradisi, objek-objek wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, dan di 7 kabupaten kota lainnya. Kami rasa hanya itu saja informasinya. Terima kasih banyak kami ucapkan atas dukungannya selama ini, komen-komen yang masuk, kritikan-kritikan yang membangun buat channel kami. Terima kasih banyak. Namun mohon maaf kami belum bisa membalasnya satu persatu karena memang terlalu banyak komen-komen yang masuk. Jadi kami hanya bisa membalasnya secara langsung pada saat live streaming seperti ini. Dan juga satu hal lagi perlu kami sampaikan, bahwa bagi para pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku usaha UMKM lainnya yang hendak memasarkan produk-produknya seperti ini, produk makanan, minuman, kain, ya enggak, kemudian bahan-bahan kerajinan ataupun jasa, kami dapat membantu untuk mempromosikannya melalui live streaming seperti ini, atau istilahnya endorse. Kita akan bantu untuk mengendorse, mempromosikan produk-produk yang ditawarkan. Untuk hal demikian, sahabat-sahabat dapat menghubungi reservasi kami, Biro Jasa Layanan Publik BJLP Terima Bires Pangkal Pinang, di nomor 0812 7359 4800. Sekali lagi 0812 7359 4800, atau di email bisnis kami, gesalindochannel.07@gmail.com, gesalindochannel.07@gmail.com. Jadi silakan hubungi kami dan kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan Anda. Baik, kami rasanya itu saja informasi info seputar bubble pada tayangan kali ini. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan kami tutup dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas.